Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan doa BIC, Bible Independent Church, di mana setiap hari Selasa kami mendedikasikan hari ini untuk Tuesday Prayer Meeting. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, baik yang melalui live di Facebook ataupun yang sudah hadir melalui Zoom service. Terima kasih untuk Ibu Christine di Batam yang sudah join dengan kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari saudara-saudara, sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, sebelumnya saya minta kepada Ibu Christine untuk berdoa pembukaan serta untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan sore ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Aba, ya Bapa. Untuk pertemuan Zoom meeting pada sore hari ini. Dalam pertemuan prayer meeting, kami berdoa bersama, bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengabulkan segala doa kami. Dan kami selalu setiap hari, setiap detik memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau tidak jemu-jemu mendengar keluh kesah kami ya Tuhan. Karena Engkaulah tempat perteduhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya acara ini kami bawa ke dalam tangan-Mu mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta kalau ada saudara-saudara yang ingin didoakan atau minta permohonan doa, silakan untuk menulis di kolom komentar di Facebook. Dan waktu dan kesempatan saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman-Nya. Baik, kita akan nyanyi dulu satu lagu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu lagu ini ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu, yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Oh hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab, kita banyak menemukan kisah-kisah wanita yang mandul. The barren woman. Nah, saudara, teks Alkitab pertama yang mencatat wanita yang mandul itu adalah Sarah. Dan kita tahu bersama ketika suaminya Abraham berdoa, Sarah bisa hamil meskipun usianya sudah tua. Dan Sarah melahirkan Ishak. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka. Ribka juga mandul. Kemudian Ishak berdoa, lalu Allah membuka kandungan Ribka. Lalu lahirlah Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah nama yang selalu terngiang-ngiang, atau dari nama-nama ini kita kenal mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Kita juga sering berdoa Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kemudian Yakub menikah dengan, sebenarnya dia ingin menikah dengan Rahel, tetapi kebiasaan waktu itu tidak membolehkan menikah dengan adik lebih dulu. Jadi Yakub menikah dengan Lea. Dicatat oleh Alkitab, kemudian dia menikah dengan Rahel. Rahel mandul. Lalu
Yakub berdoa, dan berdoa. Akhirnya Rahel melahirkan pertama siapa? Yusuf, dan kedua adalah Benyamin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sejarah Alkitab kita menemukan orang-orang ini atau wanita-wanita ini, mereka mandul dari wanita-wanita yang tidak aktif. Kemudian mereka masuk dalam perjanjian dengan Allah, perannya menjadi lebih berkembang dengan cara Allah memberkati kandungan mereka. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi itu dilahirkan dalam keadaan yang tadinya mamanya mandul menjadi orang-orang yang mempengaruhi sejarah. Ishak, Yakub, Yusuf. Ya. Makanya sejarah mencatat anak Yusuf, Manasya dan Efraim, Tuhan bilang akulah yang empunya mereka. Anak dari Yusuf. Dan kalau lihat dalam keturunan Yusuf ini akhirnya anaknya menjadi anak angkat dari papanya. Dimasukkan di dalam suku Israel. Nah, kemudian hari kita mendengar, membaca di dalam, sebenarnya masih ada lagi, tapi saya tidak mengutipnya semua. Tetapi kisah yang paling grace, baru, adalah kisah mengenai Sakaria dan Elizabeth. Sama juga Elizabeth mandul. Tidak bisa punya anak. Sakaria berdoa, dan berdoa. Lalu dikatakan oleh Alkitab di dalam Lukas 1, firman Tuhan katakan bahwa Sakaria, Tuhan telah mendengarkan doamu. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kelahiran Yohanes ini adalah mengawali dari kelahiran Mesias. Umurnya berbeda 6 bulan. Nah, saudara, di dalam semua peristiwa ini saya mau tunjukkan bahwa banyak situasi yang terjadi dengan hidupmu, ya. Banyak situasi yang terjadi dengan hidupmu, dan kadang-kadang engkau tidak mencapai tujuan atau apa yang engkau pikirkan dalam hidup ini. Karena apa? Karena Allah ingin menarik perhatianmu supaya engkau berdoa. Begitu. Doa itu sudah identik dengan kehidupan orang percaya, ya. Kalau tidak mau berdoa, jangan menyebut diri orang percaya. Jangan menyebut diri sound doctrine kalau engkau tidak mau berdoa. Kita belajar sound doctrine karena kita ingin hidup di dalam sound doctrine, mempraktekannya. Doa. Makanya kita kembangkan pelayanan doa ini. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Orang yang mandul aja bisa dibuka kandungannya. Apa permohonan doamu? Jawabannya adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Begitu, saudara. Cuma itu kuncinya. Amin. Jadi doa, doa, dan doa. Abraham sudah membuktikan.
doa-doa dan doa, meskipun Abraham hampir putus asa. Berapa lama dia berdoa? Lama sekali, saudara. Sampai usianya lanjut. Kadang-kadang kita pikir, kenapa kok Tuhan tidak memberikan kita apa yang kita inginkan selagi kita mempunyai kekuatan? Kok Tuhan hampir di ujung-ujung umur kita baru dijawab doa kita? Karena Tuhan ingin menarik perhatian kita. Supaya kita berharap kepada Dia. Amin ya. Bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang kemuliaan Tuhan. Jadi biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Itu maksudnya. Nah, makanya malam ini kita akan dedikasikan apa saja yang kita doakan. Saya percaya bukan karena kekuatan doa saya, tetapi karena saya memberikan respon saya untuk berdoa gitu. Kan jawaban doa bukan karena saudara rajin berdoa, bukan. Bukan, tapi respon kita. Kan tadi saya bilang doa itu adalah karena Tuhan ingin menarik perhatianmu, makanya Dia membuat semacam keadaan tertahan di dalam hidupmu. Kadang-kadang nanti kalau sudah tua baru itu dijawab. Kok Tuhan nanti sudah, saya rasanya tidak perlu. Tidak, saudara, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Ishak lahir itu bukan untuk Abraham, tapi untuk menyatakan sejarah penyelamatan Tuhan. Yohanes lahir bukan untuk Sakaria, Yohanes Pembaptis, betul kan? Tapi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yohanes membuka jalan untuk Yesus. Nah, saya berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu kepada saudara, bukan untuk saya dan bukan untuk diri saudara, tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidupmu. Amin. Ya, mari kita sama-sama akan berdoa. Ya, saya akan serahkan kepada Bu Erna untuk memimpin dan membagi kita dalam doa. Apa saja yang kita pikirkan, percayalah, respon kita berdoa, maka Tuhan akan melakukannya. Dan kita akan mendoakannya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir melalui live di Facebook. Untuk Pastor Eric Ekel di Minnesota, terima kasih sudah, walaupun masih pagi, sudah join. Juga ada Pak Ren di Surabaya. Terima kasih Pak Ren. Kemudian ada Ibu Oike Abraham yang ada di Balikpapan. Dia berkata mengikuti dari sini. Kemudian ada Pak Akmaludin di Batam, di Batam. Maranatha Batam hadir. Kemudian ada Ibu Gembala Vita Milo Ekel yang ada di Minnesota, USA hadir. Terima kasih Ibu. Kemudian saya juga mau menyapa Pak Andri Christian yang ada di Papua. Terima kasih Pak Andri. Sudah itu aja. Mari kita mau berdoa. Saya minta kepada Ibu Bu Marcella berdoa untuk sekolah kelas sound doctrine Ibu persepuluhan yang diajar oleh Pastor Eric juga Pastor Michael, juga sekolah sound doctrine yang diajar oleh Ibu Renata, saya sendiri, Ibu Marcella. Kemudian berdoa untuk Ibu Christine di Batam. Ibu Christine, ada doa khusus yang mau didoakan? Belum ada. Belum ada, berarti cuma berdoa buat Bu Christine. Kemudian berdoa untuk Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney, yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Juga beserta dengan keluarganya, yaitu Ibu Jun Melo, istrinya, anak-anaknya Pak Ferry, yaitu Jessica, Jennifer, Jason, serta James, juga orang tua dari Pak
Peri Gunawan, yaitu Pak Dedi Gunawan serta Ibu Erna, berdoa supaya diberi kekuatan, diberi kesehatan terus. Udah, itu aja dulu. 3. Belum kedengaran lah. Ibu Ella, Mikrofonnya dibuka. belum terbuka kayaknya, masih tertutup. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu bagi kami saat malam sore hari ini dan bahkan pagi di Amerika. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanan sound doctrine, terutama kelas perpuluhan pada hari Sabtu pagi nanti yang akan diajar oleh Bapak Pastor Eric dan Pastor Michael. Kiranya Tuhan menolong mereka menjadi pengajar yang setia, pengajar yang berhikmat dari Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki dedikasi yang tinggi untuk Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka kemampuan ekstra untuk bisa mengajar lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati Pastor Eric dan Pastor Michael, memberkati keluarganya, memberkati orang tuanya, memberkati anak-anaknya, bahkan cucu serta menantu. Tuhan memberkati juga semua yang mengikuti kelas sound doctrine, khususnya perpuluhan di pagi hari Sabtu. Siapapun orang-orang yang layak untuk ikut, kami tahu Tuhanlah yang menarik jiwa mereka, Tuhanlah yang menarik hati mereka. Kami berdoa untuk hari Sabtu nanti, biarlah lebih banyak orang lagi yang mengikuti, karena kami percaya Tuhanlah pemilik hati setiap manusia. Untuk itu kami mau bawa Tuhan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan kelas sound doctrine khususnya perpuluhan di hari Sabtu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelas sound doctrine pada sore hari yang akan dibawakan oleh Ibu Erna, Ibu Renata, dan hamba sendiri. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami bertiga menjadi pengajar-pengajar yang setia, yang punya dedikasi yang tinggi di dalam Tuhan, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan tolong pakai semua kami, terutama Ibu Renata yang dalam keadaan sakit. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib sudah menolong, bahkan sementara memulihkan keadaannya. Dan Tuhan, kami berdoa biar Tuhan kelas sound doctrine ini sungguh-sungguh membawa banyak jiwa untuk datang pada Tuhan. Kami berdoa siapapun orang-orang yang layak dan pantas untuk Tuhan mengikuti kelas sound doctrine ini, kami minta dari Tuhan untuk mengirimkan orang-orang yang akan belajar sound doctrine. Bahkan orang-orang yang sudah sementara belajar, yang sudah terlibat, siapapun mereka tidak terkecuali, Tuhan terus menjamah hati mereka supaya mereka tetap setia mengikuti kelas ini, sehingga mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka benar-benar menjadi murid dan bisa Tuhan memuridkan orang lain, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ajar kami semuanya di kelas sound doctrine dan perpuluhan ini, biarlah kami semua sungguh-sungguh bukan hanya sekedar belajar, tapi kami hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Kami menghidupi apa yang Tuhan kami pelajari selama ini, dan kami benar-benar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya sekedar menyampaikan isi firman Tuhan, tapi kami menghidupi firman Tuhan itu sendiri, dan firman Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas perpuluhan dan sound doctrine ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Christine, Tuhan memberkati Ibu Christine yang setia melayani Tuhan. Lewat Tuhan, dia sering mengirimkan Tuhan banyak Tuhan video-video, bahkan catatan-catatan dari sound doctrine dari Pastor Wanda. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dia usahakan, apa yang diupayakan Tuhan. Biar Tuhan memberkati segala usahanya ini, biar Tuhan juga yang memberkati apapun Tuhan yang menjadi motivasinya.
Biar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Ibu Christine. Semakin banyak jiwa Tuhan yang terjangkau lewat pelayanan ini Tuhan, terutama Tuhan banyak orang yang bisa menonton, banyak orang yang bisa membaca semua yang telah dikirimkan oleh Ibu Christine. Tuhan berikan kesehatan buat Ibu Christine, Tuhan memberkati anak-anaknya, biar semuanya tidak terkecuali bisa mendengar Injil dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tidak terkecuali juga untuk cucu-cucunya, menantunya, Tuhan selamatkan. Kami rindu Tuhan, kami akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang ajaib akan membuat semuanya terrealisasi, karena kami tahu Tuhan segala-galanya buat kami, Tuhan pemilik hati setiap manusia. Dan kami menyerahkan Ibu Christine, mungkin usaha anak-anaknya, pekerjaan anak-anaknya, bahkan hidup Ibu Christine hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Cucu-cucunya diberkati, semuanya mencintai Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, serahkan Ibu Christine ke dalam tangan kasih Tuhan. Menyerahkan juga Bapak Ferry Gunawan dan Ibu Chun Melo Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa seberapa besar kesetiaan Pak Ferry. Kami percaya Tuhan sebagai kepala keluarga, dia akan menjadi kepala keluarga yang baik, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami yakin Tuhan, istrinya pun Tuhan akan tarik dia Tuhan, Ibu Chun Melo Tuhan, untuk mengikuti Tuhan sound doctrine Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan Yesus memberkati Bapak Ferry, memberkati Ibu Chun Melo, bahkan keempat anaknya Jessica, Jennifer, Jason, dan James. Tuhan memberkati segala apapun aktivitas mereka, studi mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, segala cita-cita mereka Tuhan berkati, bahkan Tuhan keluar masuk mereka dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan orang tua dari Pak Ferry, Bapak Dedi dan Ibu Erna, kiranya Tuhan memberikan mereka hati yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menarik hati mereka, untuk mereka terus dan terus bisa Tuhan mengikuti sound doctrine. Kami percaya lewat kehidupan Pak Ferry, semua mereka akan Tuhan benar-benar diberkati. Kami berdoa, berikan kesehatan buat orang tua Pak Ferry, Bapak Dedi dan Ibu Erna. Tuhan berikan kesehatan maksimal, Tuhan melindungi mereka, bahkan Tuhan menaruh mereka hati yang cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Pak Ferry sekeluarga hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Untuk Ibu Christine, berdoa untuk Bible Independent Church, serta MBIC, Minnesota Bible Independent Church, dengan para gembala yaitu Pak Wanda Dumae serta Pastor Eric, Pastor Michael, supaya diberikan hikmat kepada beliau-beliau agar kita terus mendengungkan sound doctrine itu melalui kita punya gereja, sehingga banyak orang dijamah hatinya untuk ketika mendengar akan sound doctrine, mereka juga bisa mengikuti, bisa join dengan gereja baik yang ada di Sydney maupun yang ada di Amerika. Juga berdoa untuk Elias Theological School supaya banyak sekali murid-murid yang dimenangkan melalui Elias Theological School. Untuk murid-murid yang baru, Ibu Debbie Mailoor supaya serta Ibu Claudio Tirajo supaya diberi kekuatan untuk tetap mengikuti, berkomitmen untuk mengikuti kelas-kelas yang ada, serta Bu Arla juga ada, Bu Arla juga yang ada di Belanda, supaya mereka diberikan komitmen untuk terus teguh di dalam sound doctrine. Dan kerinduan kami adalah sound doctrine itu adalah to be disciple and to make a disciple, yaitu menjadi murid terlebih dulu sebelum dia memuridkan orang lain. Itu saja kerinduan kami, sehingga sound doctrine itu bisa diterima, ditangkap orang-orang yang menerima message bahwa Alkitab itu merupakan satu-satunya sumber orang percaya, satu-satunya sumber orang untuk berjalan maju di dalam Tuhan. Silakan Ibu. Tadi satu lagi yang jadi murid sound doctrine yang baru itu Bu Arla. Claudia, Ibu Arla, Ibu Debbie
Arla, ya, Ibu Ya. Debbie Mailoor, serta Ibu Claudia Tirajo. Debbie Mailoor ya Bu. Claudia Tirajo, Ibu Debbie Mailoor, sama Iya. Bu Arla. Kita berdoa untuk murid-murid, semoga banyak murid, banyak orang mengerti akan sound doktrin. Mari kita berdoa. Aidar, diam dulu ya, berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang daripadamu, hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Dan kami percaya ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk Bible Independent Church, untuk gereja kami yang ada berpusat di Sydney. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bukan suatu kebetulan Tuhan membuat pelayanan ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya memelihara pelayanan Bible Independent Church sehingga semakin menjadi pusat sound doktrin Tuhan, menjadi biarlah selalu berkembang, selalu menjangkau jiwa-jiwa. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada Pastor Wanda dan Ibu Erna dalam menjalankan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan Bible Independent Church yang Tuhan taruhkan, dan untuk semua media-media yang dipakai, Tuhan kiranya menguduskannya dan memeliharakannya, yaitu video-video dan tulisan-tulisan kiranya aman di dalam, tidak ada campur tangan orang jahat atau apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kiranya Tuhan video-video ini dan tulisan-tulisan ini boleh menyentuh hati semua orang, sehingga orang akan lebih mengerti apa yang dimaksudkan dengan sound doktrin itu sendiri ya Tuhan, yang menjadi theos penustos yang daripadamu. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Minnesota Bible Independent Church yang berpusat di Minnesota, Amerika Serikat. Dengan pasturnya, Pastor Eric Eko dan Michael Eko. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menyembunyikan kedua pastor ini di belakang salib-Mu. Kami percaya Tuhan, ada pemeliharaan khusus, ada panggilan spesial bagi kedua pastor ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memeliharakan mereka, selalu memberikan hikmat dan insight yang daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka menjadi pelayanan mereka, kiranya Tuhan biarlah menyentuh hati semua orang dan menjangkau semua jiwa-jiwa yang selalu mendengarkan sound doktrin Tuhan, baik yang di Minnesota atau di mana saja pun berada, di Indonesia atau di Australia atau di mana belahan dunia manapun Tuhan. Kami mohon kiranya orang-orang akan menjadi lebih mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk sound doktrin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua pastor ini. Kami percaya Tuhan akan menambah-nambahkan hikmatnya daripada-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan menambah-nambahkan insight-nya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dengan keluarga besarnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu tupang menupang, bahu-membahu di dalam melakukan pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk Minnesota Bible Independent Church. Dan kami juga berdoa untuk Eleos Theological School. Sekolah teologi ini Tuhan bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini adalah kerinduan hati Tuhan sendiri yang Tuhan taruhkan di dalam hati Pastor Wanda dan Ibu Erna, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sekolah ini boleh menjangkau murid-murid. Biarlah kiranya murid-murid ini Tuhan taruhkan hati yang merindukan sound doktrin Tuhan, sehingga mereka boleh belajar di Eleos Theological School ini ya Tuhan Yesus.
apa yang menjadi kerinduan Pastor Wanda dan Ibu Erna adalah kerinduan Tuhan sendiri, adalah dimuridkan untuk memuridkan. Demikian ya Tuhan, kami percaya bahwa kami setelah menjadi murid akan memuridkan orang-orang yang ingin belajar sound doktrin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan untuk murid-murid yang baru, untuk second program ini Tuhan, Ibu Claudia Tirayo, kiranya Tuhan menambahkan kerinduannya, kiranya Tuhan menambahkan keinginannya, cinta mula-mulanya bertambah-tambah sehingga dia boleh lebih mengerti lagi apa menjadi Theophanustos Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga Tuhan berdoa untuk biarlah kiranya Tuhan memberkati Ibu Claudia Tirayo, melindunginya dari COVID-19 atau apapun penyakit apapun, kiranya Tuhan selalu memberkati ibu ini dengan hikmat yang daripada Tuhan sehingga dia boleh mengerti, dapat mengaccept, dapat menerima sound doktrin Tuhan dan bahkan menjadi semakin berapi-api di dalam mencintai Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Arla yang ada di Belanda Tuhan. Kami berdoa untuk ibu ini Tuhan, spesial Tuhan. Bukan karena kebetulan Ibu Arla ada dan terlibat di dalam sound doktrin-Mu ya Tuhan, tapi karena Tuhan yang sudah memanggil Ibu Arla. Spesial untuk Ibu Arla, Tuhan sudah memanggilnya supaya dia boleh mencintai sound doktrin yang daripada Tuhan sehingga dia boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan dia tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa lagi, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang selalu Alkitabiah, dan semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kami membawa Ibu Arla ke dalam tangan Tuhan dan kiranya Tuhan memberkatinya lebih lagi, dan kiranya Tuhan melindunginya dari COVID-19 atau penyakit apapun yang saat ini sedang terjadi ya Tuhan. Kami juga spesial berdoa untuk Ibu Debbie Mailoor. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan Tuhan memanggil Ibu Debbie Tuhan. Secara khusus dan spesial, Tuhan menaruhkan mata Tuhan ke dalam kepada dia karena Tuhan ingin Ibu Debbie menjadi lebih sound doktrin lagi, menjadi Alkitabiah, menjadi semakin mengerti, biarlah dia menjadi semakin kuat, biarlah dia semakin menjadi mencintai sound doktrin Tuhan, semakin mencari dan memiliki cinta yang mula-mula, menghidupkannya kembali, sehingga dia boleh, ketika Tuhan memanggil, dia boleh datang dengan berlari menyongsong Tuhan, karena dia tahu bahwa hanya dengan sound doktrin Tuhan, dia boleh hidup, dan dia boleh memperoleh kehidupan yang kekal, dan boleh mendapat pengetahuan yang lebih lagi akan kehidupan kekal itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon kepadamu Tuhan melindungi Ibu Debbie dari COVID-19, berkatinya lebih lagi, biar kiranya dia selalu menjadi contoh di dalam keluarganya, sehingga dia boleh menjadi murid yang nantinya akan memuridkan orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa semua apapun yang kami doakan, Tuhan akan menolong kami. Segala sesuatunya Tuhan kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa ada kegerakan Tuhan, ada kerinduan Tuhan, dan kami menyambut kerinduan Tuhan itu. Dan kami meresponinya dengan positif. Kerinduan Tuhan yang menjadi kerinduan kami juga. Kiranya Theophanustos itu, Alkitab yang Alkitabiah itu, yang menjadi kebenaran mutlak daripada Tuhan itu, biarlah menjadi kerinduan kami semua, menjadi semakin berapi-api di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Christine yang sudah berdoa. Kemudian saya minta kepada Pak Ferry berdoa untuk Ibu Marcella Surentus dengan putra-putrinya yaitu Timothy serta Chloe, supaya melalui Ibu Marcella juga sound doktrin juga bergema, juga didengar di Manado khususnya komunitas
Ibu Marcella, di mana Ibu Marcella sudah banyak menyampaikan sound doctrine, khotbah-khotbah di beberapa gereja, sehingga melalui khotbah yang sudah didengar, orang-orang mendengar apa itu sound doctrine, kemudian mereka juga bisa mengerti apa itu sound doctrine dan mau menjadi murid terlebih dahulu. Berdoa untuk kehidupan Ibu Marcella supaya sebagai ibu tunggal, supaya Tuhan selalu mencukupi semua kebutuhan, terutama untuk kebutuhan sekolah-sekolah anaknya, yaitu Timothy serta Chloe, serta juga diberikan hikmat kepada Ibu Marcella untuk mengajar, di mana beliau sebagai salah satu pengajar di kelas sound doctrine. Kemudian yang kedua, berdoa untuk Ibu Oike Abram beserta putri-putrinya, yaitu Marsha serta Aletea, di mana kami sudah mendengar bagaimana Ibu Oike Abram sudah berkomitmen untuk terus mengikuti sound doctrine, menjadi murid terlebih dulu sebelum dia memuridkan orang lain. Bagaimana Tuhan akan memakai Ibu Oike Abram untuk memberitakan sound doctrine di Balikpapan pada khususnya, serta teman-temannya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, berdoa bagi kami sekeluarga supaya diberi kesehatan, kekuatan, hikmat kepada kami untuk senantiasa berjuang terus untuk mengajarkan tentang sound doctrine, tidak jenuh-jenuh, tidak give up ataupun tidak menyerah. Banyak sekali halangan, rintangan di depan kami, tapi biarlah kami senantiasa berdiri teguh untuk terus mengajar sound doctrine. Berdoa juga untuk anak-anak kami, Tessa yang ada di Eropa, serta Prinsi yang bersama dengan kami. Silakan Pak Ferry. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, pada malam hari ini kami kembali bertemu ya Tuhan dalam malam doa ya Tuhan, di mana kami akan berdoa untuk tiap-tiap jemaat ya Tuhan yang belajar di sound doctrine, Juga kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Marcella Surentu ya Tuhan, di mana Engkau sudah melihat betapa berapi-apinya Ibu Marcella Surentu ini ya Tuhan dalam mengajarkan kebenaran sound doctrine ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan apa yang Ibu Marcella Surentu ini ajarkan kepada jemaat di gerejanya ya Tuhan. Bukalah pintu dan hati jemaat-jemaat ini supaya bisa dapat menerima kebenaran sound doctrine ini ya Tuhan. Biar orang-orang yang mendengar juga dapat belajar sound doctrine dengan secara alkitabiah ya Tuhan. Berkati juga Ibu Marcella Surentu ini ya Tuhan, sebagai ibu tunggal ya Tuhan, di mana Ibu Marcella Surentu ini dengan setia dan baik telah menjaga kedua anaknya Tuhan, Timothy dan Chloe ya Tuhan. Biarlah kedua anak ini menjadi takut akan Tuhan dan dengar-dengaran apa yang Ibu Marcella Surentu bilang dan ajarkan ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk Ibu Marcella Surentu yang sekarang ini sudah sembuh dari sakitnya ya Tuhan. Kiranya melalui tangan-Mu saja ya Tuhan, segala penyakit yang telah berlalu ini dihilangkan. Tambahkanlah kebaikan-kebaikan ya Tuhan buat Ibu Marcella Surentu ini ya Tuhan, sehingga melalui kehidupannya Allah terus dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami juga berdoa untuk segala kebutuhannya ya Tuhan, untuk menghidupi kedua anaknya dan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa
mencukupi kebutuhan apa yang Ibu Marcella Surantu ini rencanakan ya Tuhan, karena Engkaulah yang Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Oike Abraham ya Tuhan, yang ada di Balikpapan. Kami tahu di mana Ibu ini juga sekarang sudah mulai mau belajar tentang kebenaran sound doktrin ya Tuhan, walaupun kami tahu betapa banyak rintangan-rintangan juga yang dihadapi oleh Ibu ini ya Tuhan. Kiranya kasih dan karunia-Mu saja yang bicara kepada Ibu ini dan pada jemaatnya Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti dan mengenal ajaran sound doktrin yang alkitabiah ya Tuhan. Berkati juga kedua anaknya ya Tuhan, kedua anaknya Ibu Oike Abraham ini ya Tuhan, Marsha dan Aletea. Kiranya juga Engkau mau menyertai kedua anak ini ya Tuhan. Biarlah kedua anak ini ya Tuhan takut akan Engkau dan dengar-dengar nasihat dari orang tuanya. Berkati juga kesehatan Ibu Oike Abraham ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk segala usahanya, apa yang dijalankan oleh Ibu Oike Abraham ini berhasil ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada keluarga Pak Pendeta Wanda Dumais ya Tuhan, beserta Ibu Erna dan kedua anaknya Tessa dan Prince. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan menyertai keluarga ini ya Tuhan, keluarga pendeta ini ya Tuhan. Jaga dari segala mara bahaya, mara penyakit dan lain-lain ya Tuhan. Karena Engkau tahu betapa rindunya hati Pak Pendeta Wanda Dumais beserta keluarga ini mengajarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana perjalanannya ya Tuhan. Walaupun kami dengar juga ada orang yang berpikiran negatif, kiranya juga Engkau yang membuka akal dan pikiran mata untuk mereka ini ya Tuhan, supaya mereka juga dapat belajar sound doktrin dan diselamatkan ya Tuhan. Berkati juga usaha Pak Pendeta Wanda Dumais yang kerjakan sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membuat berhasil, jauhkan dari segala mara bahaya juga mara penyakit ya Tuhan untuk Pak Pendeta Wanda. Biarlah melalui kehidupan Pak Pendeta Wanda Dumais juga kebaikan selalu ditambahkan dan Allah terus dimuliakan ya Tuhan. Berkati juga semuanya yang Pak Pendeta usahakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya juga menyerahkan untuk Pastor Erik beserta keluarganya, juga Ibu Vita Mailoor. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada Pak Erik sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala. Biarlah Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna kepada keluarga ini. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati dengan melalui sound doktrin Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh keluarga ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak mereka, juga untuk Kesia serta Mikaela serta cucu-cucu mereka, Nion serta Tion Tuhan. Kiranya keluarga ini menjadi keluarga yang senantiasa mendengungkan akan sound doktrin Tuhan melalui gereja MPIC Tuhan. Kami walaupun banyak rintangan, banyak sekali fitnahan terjadi di sekeliling mereka, tapi saya mohon kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan semuanya itu. Kiranya Kau memberikan
kesempatan kepada Pastor Erik untuk terus berkembang, untuk terus berkarya, untuk terus melayani Engkau, menjadikan Engkau sebagai Allah yang benar, Allah yang hidup, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pastor Michael serta Ibu Dika, Ekel, Tuhan, kiranya Engkau juga memakai keluarga ini untuk menjadi alat-Mu sebagai alat yang berguna, alat yang sangat powerful, Tuhan, untuk memberitakan sound doktrin, Tuhan, baik di Amerika melalui juga teman-temannya, juga keluarganya yang ada di Indonesia, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan perlindungan, penyertaan, biarlah Engkau memberikan kesehatan terus kepada keluarga ini, biarlah Engkau juga mencukupi semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Saya juga berdoa secara khusus kalau ada doa-doa yang sedang mereka naikkan, biarlah Engkau memberikan kesempatan untuk mengabulkan doa-doa itu, karena kami juga tidak tahu doa-doa apa yang mereka, keinginan apa yang mereka di dalam hati mereka. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk putra-putri mereka, yaitu Cynthia beserta suaminya yang juga mengadakan pelayanan di Minnesota. Kiranya Kau juga memakai pasangan muda ini, Tuhan, melalui praise and worship, Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan melalui kedua orang hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau memakai terus untuk terus memberitakan firman-Mu di lingkungan teman-temannya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Niel dan Moses, biarlah Engkau juga memakai anak ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Moses yang sedang dalam studinya di kuliahnya, Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan anak ini juga anak yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka, Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pastor Michael Ekel beserta keluarganya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Meti Makasuci yang ada di Minnesota. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Ibu Meti Makasuci untuk terus berkembang, untuk terus berkarya, untuk terus maju, di mana melalui pengajaran-pengajaran sound doktrin yang diberitakan oleh Pak Wanda maupun video tulisan yang sudah beliau tangkap, Tuhan. Biarlah ibu ini menjadi ibu yang powerful, Tuhan, untuk mengkritik segala sesuatu pengajaran yang sesat, Tuhan, untuk senantiasa mensupport segala pengajaran yang alkitabiah, untuk mendefend pengajaran yang baik, Tuhan. Juga berkati Ibu Meti Makasuci dengan kesehatan terus, dengan perlindungan Tuhan yang daripada-Mu, Tuhan, sehingga Ibu Meti Makasuci terlindung juga dari virus COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan pernyataan secara khusus karena Ibu Meti Makasuci tinggal di apartemen, beliau tinggal sendiri, Tuhan. Karena tinggal di apartemen sendiri, kiranya Allah menyertai dia, memberkati dia, memberikan dia kesehatan terus, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Om Yo serta Tante Syul, Tuhan. Terima kasih untuk kedua orang tua ini yang sudah senantiasa mendukung pelayanan sound doktrin MPIC di Minnesota. Biarlah Engkau memakai kedua hamba-Mu ini juga, Tuhan, untuk memberitakan sound doktrin melalui teman-temannya, melalui gereja-gereja yang ada di Amerika, Tuhan. Biarlah melalui pelayanan Om Yo maupun Tante Syul, Tuhan, orang-orang bisa mendengar akan apa itu sound doktrin, orang bisa menangkap message yang disampaikan oleh Tante Syul terutama, Tuhan. Kiranya Kau memberikan kesehatan terus, terutama untuk Om Yo, Tuhan. Berikan pemulihan secara sempurna, Tuhan. Kiranya Kau memberikan imun yang kuat, Tuhan, sehingga penyakit apapun tidak datang di dalam kehidupannya, Tuhan. Saya berkati keluarga ini, biarlah keluarga ini secara rukun, bersatu, bersama-sama, dalam visi dan misi yang sama untuk kemajuan, untuk kemuliaan bagi Allah, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pastor Reinhard serta Ibu Joyce Mailor yang ada di Minnesota. Kiranya Kau juga memberkati keluarga ini, biarlah Kau juga memakai Pastor Rehan untuk senantiasa memberitakan
pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai dengan Alkitab Tuhan, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan penyertaan terus untuk keluarga ini, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang Kau pakai Tuhan untuk memberitakan nama-Mu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Diarina Siahaan yang ada di Batam Tuhan. Kami sudah mendengar akan firman-Mu bahwa banyak sekali orang menginginkan keturunan Tuhan, dan kerinduan Ibu Diarina Siahaan adalah untuk mempunyai putra atau putri Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kandungan Ibu Diarina Siahaan Tuhan, biarlah kerinduan dia untuk momong anak Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Diarina Siahaan yang sudah mengikuti kelas-kelas di Sound Doctrine Tuhan, biarlah melalui keberadaan Ibu Diarina Siahaan, Sound Doctrine juga bergema, Sound Doctrine juga disebarkan di Batam pada khususnya, daerah Batam pada khususnya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan Ibu Diarina Siahaan, kiranya Engkau memberkati orang-orang untuk datang kepadanya Tuhan, untuk menjadikan dia sebagai orang yang Engkau pakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati suaminya, Pak Sanen Tuhan, biarlah menjadi juga suami yang baik Tuhan, pekerjaan apapun yang dia lakukan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan Ibu Diarina Siahaan di gereja di Batam, biarlah dia juga semakin kuat, semakin menyatakan, semakin memberitakan Sound Doctrine itu kepada orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami menyerahkan juga rencana-rencana ke depan, kerinduan mereka mau pindah Tuhan, kiranya Engkau mencukupi semua kebutuhan, semua hal-hal yang harus dipenuhi Tuhan untuk proses kepindahannya Tuhan, kiranya Engkau memberikan keberhasilan Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi Ibu Diarina Siahaan serta Pak Sanen dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya pelindungan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga ada perencanaan akan membuka Bible Independent Church segera di Amsterdam, ya. Sudah orang-orangnya sudah ready, tapi juga kita tahu Ibu Renata dalam keadaan yang kurang sehat, begitu ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan tolong pulihkan, dan kemudian rencana-rencana baik ini akan terjadi. Sudah ada orang-orang yang siap. Kemudian rencana Bible Independent Church di Manado. Begitu ya. Kita mentargetkan beberapa bulan ke depan, tentu tahun yang akan datang. Setengah tahun di depan itu di Manado bisa berdiri, begitu ya. Sudah ada Bu Marcella di sana dan beberapa orang-orang yang mendukung, gitu. Kita lihat pimpinan Tuhan ke arah sana dan pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan siapkan, begitu. Jadi saya akan doakan hal ini supaya sesegera mungkin terjadi, supaya orang-orang yang mendengar firman, mereka sudah rindu bersekutu, mereka bisa datang di Manado atau di Amsterdam. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya datang kepadamu bersama dengan teman-teman kami. Kami membawa Ibu yang kami kasih, Bu Renata Tangkilisan. Tuhan, pulihkanlah kesehatannya, berikanlah dia kekuatan. Terima kasih untuk semangat yang berapi-api, pemahaman yang terus Tuhan tambahkan. Juga Tuhan hikmat, pengetahuan, kemampuan untuk mengerti Sound Doctrine sehingga dia rindu untuk membuka Bible Independent Church
di Amsterdam, Tuhan, khususnya di Amstelveen. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bisa mendukung, bisa datang kepadamu, untuk Ibu Debbie Deborah Mailoor, dan juga ada Ibu Christina juga yang di Itali, juga beberapa teman-teman. Biarlah Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin di Amsterdam. Kami mau memulainya, Tuhan. Saya rindu sekali, bukan untuk kemuliaan kami, tapi biar Injil yang benar itu terbuka. Kami doakan supaya melalui peristiwa ini Ibu Renata bisa istirahat dulu dan dia bisa dipulihkan kembali, juga untuk kemudian siap menggarap ladang yang besar di Amsterdam. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang baik. Engkau mendengar doa kami dan juga percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga hamba-Mu bisa pulih, kuat, dan juga suaranya akan didengar oleh orang-orang lain. Suara yang memberitakan sound doctrine itu. Kami berdoa juga untuk Manado, Tuhan, yang sudah siap. Ada Pastor Marcella di sana. Saya berdoa kiranya Bible Independent Church di Manado akan segera berdiri, Tuhan. Juga melalui orang-orang yang sudah antusias datang, keluarga-keluarga Mailoor, Tuhan, dan juga beberapa teman, kami percaya bahwa rencana yang baik ini akan terjadi. Tuhan buka jalan supaya orang-orang yang mendengar, mereka bisa mempunyai tempat persekutuan yang pasti, supaya mereka bisa beribadah bersama. Di daerah-daerah lain juga kami berdoa, Tuhan, di Batam, Sukabumi, dan kami tetap meminta supaya kesempatan itu turun. Di Bali, Tuhan, di Kalimantan sudah begitu banyak orang-orang yang mengenal sound doctrine. Tuhan, juga di Papua, Tuhan. Saya juga bersyukur untuk Pak Ulpa, sekeluarga istrinya yang sudah tertarik untuk datang. Tuhan, bukalah jalan. Di Papua banyak sekali orang-orang yang rindu. Saya berdoa untuk Pak Andri Christian. Saya berdoa juga untuk teman-teman yang lain. Berkatilah keluarga Pak Ulpa, tolonglah dia, tambahkan kesetiaan dia, biar dia rindu untuk belajar. Yang paling penting mereka bisa belajar diperlengkapi sebelum mereka diutus. Juga untuk Bu Rina, sekeluarga yang akan pergi ke Sintang, kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan tolong supaya di Sintang bisa juga terjadi Bible Independent Church. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana baik kami. Kami doa untuk pembukaan, rencana membuka kebaktian lanjut usia atau pendalaman Alkitab lanjut usia, kelompok lanjut usia di Minnesota. Saya berdoa Tuhan dalam waktu dekat kami akan meluncingnya. Tuhan tolong untuk Ibu Meti Makasuci, Tante Shul dan Om Yo yang akan menggerakkan hal ini, dan mereka bisa memanggil teman-teman mereka, sehingga orang-orang yang lanjut usia ini tetap mempunyai kesukaan, tetap mempunyai aktivitas, semangat untuk menjangkau. Karena kalau Tuhan masih memberikan umur, kami akan terus bekerja bagi Tuhan, membawa orang yang belum mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Tuhan tolong rencana baik kami. Tuhan tolong juga rencana diskusi Pastor Erik dengan seorang dokter dari GPDI yang berkaitan dengan persepuluhan. Tolong Tuhan, tahun yang akan datang akan diatur waktunya. Kami akan mempersiapkannya Tuhan, supaya rencana ini terjadi dengan baik. Kami doa juga untuk rencana kebaktian gabungan menutup tahun 2020, sekaligus merayakan sukacita Natal bersama dengan MBIC dan BIC. Semua rencana-rencana yang disusun tanggal 20 Desember akan dilakukan supaya
semuanya berjalan dengan baik. Saya serahkan kembali keluarga Mailoor, Ibu Christina dan suaminya, juga anak-anaknya, Ibu Debbie, Deborah Mailoor, dan anak-anaknya, Ibu Mary Mailoor, dan teman-teman yang ada di rumah doa, kemudian Ibu Patricia, dan juga suaminya Hengki Wohon, dan anaknya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka kerinduan untuk mengembangkan sound doktrin. Pak Peri Tangkilisan juga saya serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bawa teman-teman yang ada di Facebook. Saya mau sebutkan mereka, ada Ibu Mika Kilapong di Jepang. Tuhan, berikanlah dia hati yang sungguh-sungguh mempunyai tanggung jawab dan beban untuk bisa tertanam sehingga bisa menjadi alat untuk mengembangkan sound doktrin di Jepang. Kami doakan dan keluarganya kami berkati beserta anaknya. Pak Rain yang setia mengikuti di Surabaya, Tuhan tolong juga biar dia diberikan keseriusan, punya kesempatan untuk mengikuti di hari-hari selanjutnya. Ada Pak Yusuf Ali Sugito yang ada di Pangandaran, Tuhan. Saya doakan Tuhan, di Jawa Barat, Tuhan juga tolong. Pak Remer Sumbayak di Sukabumi, Tuhan tolong. Ada Pak Ahmaludin di Batam juga, Tuhan tolong dengan semua kegiatannya, panti asuhan ataupun sekolah yang sedang dia kembangkan. Saya doa juga untuk Pastor Fernando, Morris Serulo Sinaga dan keluarganya, untuk Pak Carlo Pangkerego dan istrinya yang baru saja berhari ulang tahun pernikahan. Tuhan, tolong supaya keluarga ini terus diikat dengan kasih-Mu. Juga untuk Ibu Teli Dumais dan anak-anak, Tuhan menyertai. Tuhan tolong, lindungi, dan juga Tuhan hibur Ibu Neni Daud Ciakra dan suaminya, juga Tuhan tolong supaya mereka rindu mencari kebenaran dari Tuhan. Pak Gibson Sibarani yang ada di Medan, Tuhan saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan dengan apa yang Tuhan buat, biar menjelang akhir tahun ini ada hal-hal spesial yang terjadi dalam hidup kami masing-masing, sehingga meneguhkan kami bahwa panggilan dalam hidup kami adalah panggilan yang kuat dari Tuhan. Kami hanya ingin memberitakan kebenaran yang sejati. Dan kami bertekad mengajar orang supaya mereka mengenal sound doctrine, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang dari Tuhan. Dan berapapun harganya akan kami bayar, akan kami tanggung karena Tuhan yang menyuruhnya. Sound doctrine dari Yesus diteruskan kepada murid-murid, dituliskan dalam Alkitab, di kanon, dan juga hari ini kami pelajari dan kami teruskan untuk memuridkan, dan juga murid itu boleh memuridkan orang lain sehingga terjadi pelipat ganda, bukan orang-orang Kristen yang biasa, tapi orang-orang Kristen yang betul-betul lahir baru dan hidup di dalam ajaran yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat Tuhan, terutama berkat keselamatan yang sudah Tuhan beri, anugerah yang besar yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada kesempatan yang berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari Sydney, blessings.